Pada video kali ini, kita akan belajar mengenal sandangan. Oh iya, bagi adik-adik yang belum menonton video sebelumnya, silakan klik di sini ya. Di sini kita mempelajari tentang aksara dasar dalam aksara Jawa. Nah, adik-adik sudah tahu kan apa itu sandangan? Wah, keren sekali! Benar, sandangan adalah penanda bunyi dalam aksara Jawa. Apa saja ya sandangan itu? Mari kita belajar. Yang pertama adalah penanda bunyi I. Tara! Dia disebut wulu. Wulu ditulis di bagian belakang aksara di atasnya. Lalu yang kedua adalah suku. Dia adalah penanda bunyi U. Mirip seperti huruf U ya, tapi dia ditulis di belakang aksara bagian bawah. Lalu berikutnya adalah taling. Taling adalah penanda bunyi E. Taling dituliskan di depan aksara. Oh iya, taling punya saudara, namanya taling tarung. Bentuknya seperti ini. Taling tarung adalah penanda bunyi O. Di depan ada taling, diikuti dengan aksara, lalu ada tarung di belakangnya. Nah, berikutnya adalah penanda bunyi E. Namanya pepet. Dia dituliskan di bagian aksara belakang dan di atasnya. Lalu berikutnya adalah cecak. Bukan cicak, tapi cecak. Ini dia. Cecak adalah penanda bunyi eng untuk memberi bunyi eng di akhir aksara. Lalu selanjutnya adalah layar. Tara! Ini dia, layar. Penanda bunyi R di belakang aksara. Berikutnya ada weknyan. Ini bentuknya. Weknyan adalah penanda bunyi H di belakang. Lalu yang terakhir adalah pangkon. Pangkon, ini dia bentuknya. Pangkon digunakan untuk mematikan aksara di akhir kata. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana jika sandangan masuk ke dalam kata dan bergabung dengan aksara dasar dalam aksara Jawa. Yang pertama, wulu. Tara, ini contoh pertamanya. Ini dibaca pipi. Bagaimana bisa dibaca pipi? Aksara po diberi wulu di atasnya, pi. Dan aksara po lagi diberi wulu di atasnya, pi. Piti. Artinya pipi. Lalu yang berikutnya adalah dedeng. Siti. Bagaimana bisa dibaca siti? Yang pertama adalah aksara so dengan wulu di atasnya, si. Lalu to dengan wulu di atasnya, ti. Siti. Sekarang kita menuju ke sandangan berikutnya, yaitu suku. Ini contoh katanya. Kata yang pertama dibaca wulu. Aksara wo diberi suku dan aksara lo diberi suku. Wulu, wulu. Contoh kata berikutnya adalah buku. Bo diberi suku dan ko diberi suku. Buku, buku. Nah, berikutnya adalah taling, penanda bunyi E. Ini dia. Ini ikan apa, hayo? Benar, lele. Bagaimana bisa dibaca lele? Kita lihat di sini. Taling diikuti lo, lalu taling dan diikuti lo lagi. Lele. Berikutnya adalah ini dia. Ayo, siapa yang suka makan ini? Ini apa ya? Benar sekali, sate. Ini adalah tulisan untuk sate. Diawali dengan aksara so tanpa sandangan, lalu diikuti dengan sandangan taling dan aksara to. T, sate. Paham kan? Sekarang mari kita lanjut ke saudaranya taling, yaitu taling tarung. Ini hewan apa ya? Benar, kecoa. Bahasa Jawanya adalah coro. Cara menulis coro adalah
taling diikuti aksara co, lalu tarung, kemudian taling lagi diikuti aksara ro dan tarung. Coro, coro, artinya kecoa. Lalu berikutnya makanan lagi. Ini dia, soto. Bagaimana cara menulis soto? Diawali dengan tanda taling, diikuti aksara so, lalu tarung, so. Lalu taling lagi, aksara to dan tarung, to, soto. Berikutnya adalah pepet, penanda bunyi e. Contoh kata yang pertama adalah metu. Bagaimana cara menulis metu? Mo diberi pepet, me. Lalu to diberi suku, tu, metu. Pepetnya ada dalam bunyi me. Lalu yang kedua adalah bengi. Bagaimana cara menulis bengi? Aksara bo diberi pepet, lalu ngo diberi wulu. Bengi. Bisa dimengerti? Mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah penggunaan cecak. Bunyi eng. Contoh kata yang pertama adalah kacang. Bagaimana bisa ini dibaca kacang ya? Karena pertama diawali dengan ko, lalu aksara co dan cecak, kacang. Kata berikutnya adalah tara, wayang. Bagaimana bisa dibaca wayang? Mari kita simak. Aksara wo diikuti aksara yo, lalu di atasnya diberi cecak, wayang, wayang. Mari kita lanjut ke sandangan berikutnya. Sandangan berikutnya adalah layar, penanda bunyi rrrr. Ini contohnya. Kata yang pertama adalah mawar. Bagaimana menulis mawar? Aksara mo diikuti dengan aksara wo dan diberi layar, mawar, mawar. Berikutnya adalah kata anyar. Anyar? Ya, anyar. Aksara ho itu seringkali dibaca o. Atau jika bertemu dengan suku kata lain, maka dia akan dibaca h atau a. Maka kita menuliskannya dengan diawali dengan aksara ho, diikuti dengan aksara nyo, lalu diberi layar. Anyar. Bisa dipahami? Mari kita lanjutkan. Sandangan berikutnya adalah wetnyan. Wetnyan adalah penanda bunyi h, berbunyi seperti begitu. Contoh dalam kata. Kata yang pertama adalah omah. Omah diawali dengan sandangan taling, diikuti aksara ho, sandangan tarung, lalu aksara mo, dan wetnyan. Omah. Omah artinya rumah. Kata berikutnya adalah sawah. Bagaimana bisa dibaca sawah? Karena diawali dengan aksara so, diikuti aksara wo, dan ditutup dengan wetnyan. Sawah, sawah. Nah, sekarang kita menuju ke sandangan yang terakhir, yaitu pangkon. Bagaimana ya cara menggunakan pangkon? Ini contoh katanya. Kata ini bisa dibaca kecap. Bagaimana bisa dibaca kecap? Karena diawali dengan sandangan taling, diikuti aksara ko, ke, lalu aksara co, ca, dan aksara po, ditutup dengan pangkon, cap, kecap. Benar. Mudah bukan? Lalu ini contoh kata yang terakhir. Ini dibaca jaran. Jaran? Bagaimana bisa dibaca jaran? Kita lihat. Ini adalah aksara jo, lalu diikuti dengan aksara ro dan aksara no. Jarano? Bukan. Kita tambahkan pangkon, jaran. Jaran artinya kuda. Nah, begitu adik-adik.
Tidak sulit kan? Memang benar, belajar bahasa Jawa dan aksara Jawa itu sangat mudah. Asalkan adik-adik giat belajar dan bersungguh-sungguh. Sekian materi kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus berlatih ya. Sampai jumpa!